Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang case study, berbagai kasus yang beraneka ragam memperlihatkan betapa luasnya penerapan teknik design thinking, ya. Baik. Jadi saya mulai lagi dengan berbagai kemungkinan, jenis kemungkinan yang dapat diselesaikan dengan penerapan design thinking. Pertama, mungkin developing new product. Jadi kita mengembangkan sebuah produk, dalam hal ini produk fisik ya, yang akan kita jual atau kita distribusikan ke siapapun yang menurut kita itu adalah pasar yang tepat. Kemudian yang kedua adalah mirip produk tapi services. Sekarang lebih banyak atau banyak sekali berkembang sesuatu yang sifatnya service, terutama service berbasis teknologi, ya. Jadi tidak menjual produk fisik, tapi berbagai macam layanan yang inovatif. Misalnya kalau di Indonesia kita mengenal layanan Gojek, GoFood, ya. Itu sesuatu yang praktis, tidak ada sebelumnya, pendekatan baru, ya, satu layanan yang betul-betul tidak ada sebelumnya. Baik, yang ketiga itu adalah new business model. Produknya mungkin sama, ya, servisnya juga relatif sama, tapi bagaimana model bisnis dikemas tanpa sepengetahuan atau tanpa disadari oleh customer bahwa ini kita menjalankan dengan model yang sangat berbeda, ya. Yang berikutnya adalah designing social and organization innovations, ya. Jadi inovasi untuk keperluan sosial atau organisasi. Dan terakhir adalah establishing a cultures of innovations. Jadi yang terakhir ini sebetulnya mendukung 4 yang ada di atasnya. Apapun yang kita innovate, yang kita hasilkan, inovasi yang kita hasilkan, semuanya harus didukung kultur yang baru, kultur inovasi yang baru. Mengapa? Karena di dalam design thinking kita didorong untuk menghasilkan, memikirkan sesuatu yang benar-benar baru. Seringkali benar-benar berbeda dari pendekatan sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita perlu perubahan kultur. Baik di sisi produsen dari produk atau layanan, juga kita perlu mengubah kultur customer atau user kita. Ya, itu kira-kira rangkumannya. Baik, kita mulai dengan case yang pertama, developing new product. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau nanoteknologi pasti menawarkan peluang. Jadi tantangannya justru bukan memahami teknologinya, tapi memikirkan apa penggunaan yang paling inovatif, yang dulunya tidak pernah terpikirkan akan melakukan sesuatu dengan cara seperti itu. Ya, misalnya saja dengan AI kita akan membuka berbagai peluang, menggantikan berbagai aktivitas manusia yang tadinya kita pikir ini bagian manusia, tidak mungkin dilakukan oleh mesin. Mengapa? Karena untuk melakukannya perlu berpikir. Nah, sekarang itu sudah tergantikan oleh kehadiran artificial intelligence. Next, nanoteknologi akan mengubah banyak hal. Jadi intinya di dalam case yang pertama itu adalah ada ketersediaan berbagai teknologi yang baru atau teknik-teknik yang baru. Tidak hanya harus teknologi.
kita harus mengkombinasikan. Tantangannya adalah mencari peluang penerapan. Tapi kita harus keluar dari contoh-contoh penerapan yang ada sebelumnya. Kita harus tidak terjebak lagi dengan contoh-contoh yang ada sebelumnya. Ya, baik, itu kira-kira yang pertama, new product ataupun new services. Ya, ini contoh menarik dari General Electric Healthcare. Ya, jadi ini memperlihatkan sisi lain dari sekedar teknologinya. Kita tahu ada sebuah sistem untuk memeriksa status kesehatan, yaitu sesuatu yang disebut MRI. Ya. Nah, ini ternyata bagi anak-anak ini adalah sebuah mesin yang menakutkan, karena mereka akan didorong masuk ke dalam sebuah ruang yang sempit, kemudian tidak boleh bergerak, ya, untuk melakukan pemeriksaan yang akurat. Ya, ini dipahami, ya, dalam hal ini anak-anak sebagai user atau customer. Bagaimana sebuah produk inovasi teknologi yang demikian hebat itu memberikan manfaat yang maksimal. Ya, dalam hal ini bagi customer atau user yang berupa anak-anak, karena mereka khawatir, takut, ya. Nah, kita lihat di dalam foto ini bagaimana anak-anak boleh ditemani, ya, oleh boneka, katakanlah, kesayangan mereka, sehingga ketika masuk ke dalam ruang sempit pemeriksaan ini, itu dia merasa lebih tenang, ya. Atau di sini kita lihat, ya, anak-anak ini diberi kacamata, kemudian ini diberi suasana luar angkasa begitu, sehingga dia merasa masuk ke sana tuh seolah-olah sedang masuk ke pesawat luar angkasa. Ya, ini hanya contoh yang sederhana, ya, memperlihatkan bahwa kita dalam memikirkan produk banyak hal-hal tidak terduga yang juga harus kita pikirkan. Yang berikutnya mirip dengan produk, ya. Kalau produk orientasinya fisik. Nah, kemudian yang sekarang new services, layanan. Ya, jadi inovasi berupa layanan yang baru yang selama ini tidak terpikirkan. Ya, sebagai contoh yang sekarang banyak sekali diadopsi itu adalah bagaimana melayani customer, ya, keluhan customer, pertanyaan customer dan sebagainya, yang selama ini melalui telepon, melalui teks begitu, ya, email dan sebagainya. Nah, bagi customer ini masih dilakukan dengan cara yang sama. Tapi di sisi penyelenggara layanan itu sebetulnya sudah digantikan oleh robot, ya. Walaupun maksudnya bukan robot fisik. Robot berupa software yang merepresentasikan seseorang di sini. Jadi customer yang ingin dilayani mengajukan pertanyaan, keluhan, itu mendapat respon seolah-olah seperti sedang dilayani oleh manusia. Ya, itu kira-kira. Contoh yang lain lagi itu adalah new services, ya, dalam case ini adalah McDonald. Jadi pada awal tahun 40-an, saudara Dick and McDonald's sudah menggunakan pendekatan yang mirip dengan pemikiran desain. Waktu itu belum disebut design thinking, ya, tapi ini contoh menarik. Saat mengamati pelanggan mereka menyadari bahwa pengemudi truk yang merupakan bagian penting dari basis pelanggan mereka ingin makanan sederhana, disajikan dengan cepat dan sering memesan makanan yang sama. Jadi ini kalau di dalam design thinking yang disebut ini, ya, memahami what customer want, ya. Jadi dengan melihat, wah, ini customer, salah satu kelompok customer besar itu adalah pengemudi truk yang membawa barang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh,
Ketika lapar mereka berhenti di tempat pemberhentian. Nah, mereka tidak ingin membuang banyak waktu, sehingga diidentifikasikan tadi. What customer want-nya itu makanannya sederhana, disajikan cepat. Nah, kemudian ada sering memesan yang sama. Mereka tuh nggak ingin banyak milih. Yang penting yang preference-nya mereka yang diinginkan dapat dengan cepat. Kalau perlu take away, ya. Nah, ini saya kira yang pembelajaran menarik dari kasus yang kedua ini. Yang ketiga itu adalah kalau tadi produknya ya, produk atau servisnya di ujung. Nah, sekarang kita bergerak ke tengah, ke bagaimana core bisnisnya itu dijalankan, ya. Nah, ini ada yang disebut bisnis model. Ya, bisnis model dapat dilihat dari banyak sekali perspektif. Tapi intinya adalah memperlihatkan bagaimana model bisnis ini dijalankan. Pihak-pihaknya siapa yang terlibat, masing-masing perannya apa, lalu keuntungan datang dari mana dan sebagainya. Inilah yang disebut model bisnis. Saat ini demikian banyak model bisnis baru ya yang ditawarkan. Yang di masa lalu tidak ada model bisnis seperti ini. Ya, ini tidak lepas dari peran teknologi. Karena sebagian model bisnis ini, misalnya ada yang disebut freemium. Customer boleh mencoba tanpa biaya, ya. Atau customer boleh menggunakan layanan, tapi kategori yang free. Nanti kalau ingin naik ke layanan yang lengkap, nah baru berbayar. Ini sebagian model-model seperti ini akan terlalu merepotkan kalau dijalankan dengan basisnya manusia, karena akan memerlukan jumlah pegawai yang sangat banyak. Tapi dengan bantuan teknologi ini semua menjadi mudah dan praktis untuk dilakukan ya, sehingga begitu banyak model-model bisnis baru. Ya, ini salah satunya yang tadi sudah saya sebut freemium ya. Jadi sebuah produk itu di list ada demikian banyak fitur, nah lalu diidentifikasikan. Oh, fitur yang ini free. Jadi kalau kita ingin mendapatkannya free, ya hanya boleh fitur misalnya A saja. BCD-nya tidak bisa kita nikmati layanannya. Tapi kalau ingin BCD, nah ini kita harus ngambil paket premium, ya. Nah ini saya kira sudah banyak ditawarkan ya. Kita menikmati layanan email gratis, Gmail, Yahoo Mail dan sebagainya. Ini sebetulnya model freemium seperti ini, ya. Dalam konteks yang lebih besar, ya. Model bisnis bisa berupa seperti yang kita lihat ini. Ini ada pendekatan model bisnis lama yang di kiri, sebut saja tradisional atau pipeline business model, ya, di mana ada rangkaian proses yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda, mulai dari sumber produksi barang sampai ke customer, sehingga proses dari production sampai ke customer itu makan waktu, makan banyak, melibatkan banyak pihak. Kemudian cost-nya relatif tinggi karena semua pihak itu ingin mendapat keuntungan. Ya, sehingga total itu menjadi penambahan cost. Ya, sejak dari production sampai diterima oleh customer. Ini berubah sekarang pada umumnya menjadi platform driven business model, model bisnis platform. Di dalam platform hanya ada satu perantara antara produsen dan konsumen. Ya, produsennya itu menghasilkan barang atau jasa, kemudian konsumen memilih produk yang diinginkan melalui platform. Platformnya adalah platform berbasis teknologi, ya.
Jadi kalau kita kenali sekarang ada Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, ya dan sebagainya. Nah, ini semua adalah platform. Konsumen hanya berhubungan dengan aplikasi, kemudian produsen juga sebetulnya berhubungan dengan aplikasi juga, ya, di platform tersebut. Ini cenderung lebih murah, efisien, cepat, dan sebagainya. Ya, inilah contoh bisnis model yang berubah, ya. Kemudian kita bisa memikirkan produk atau service tidak semata-mata untuk menjawab peluang bisnis yang sangat menguntungkan, ya. Bisa juga dalam hal ini mungkin saja ada keuntungan, ya, tapi orientasinya bukan ke sana. Orientasinya itu adalah kita melihat ada kebutuhan sosial yang harus diselesaikan. Ya, katakanlah sebagai contoh ini yang saya ambil dari satu sumber. Di negara tertentu di mana di daerah tersebut listrik, ya, sumber listrik dari produsen listrik PLN misalnya belum sampai ke satu tempat terpencil. Kita bisa pikirkan satu solusi misalnya seperti yang terlihat di gambar. Panel surya, ya, mendapatkan energi dari matahari, kemudian disimpan, kemudian sekarang kita memiliki lampu-lampu yang sangat hemat energi, sehingga barangkali ini cukuplah untuk menambah aktivitas mereka sampai malam menjelang tidur, ya. Nah, ini contoh untuk sosial, ya. Kemudian contoh desain, pemikiran desainnya untuk organisasi. Dalam hal ini, kita tidak membuat produk fisik ataupun layanan, tapi kita meng-create ide baru, inovasi, yaitu berupa perubahan struktur organisasi, perubahan cara kerja, di mana sebelumnya ada hierarki yang kuat, sehingga perlu koordinasi antar pihak dalam mengambil keputusan, lalu diubahlah untuk hal-hal tertentu organisasi yang menghilangkan hierarki dan diberikan distribusi kewenangan ke setiap kelompok-kelompok itu, sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dalam memutuskan sesuatu, ya. Baik, saya kira itu ya yang saya bisa sampaikan dalam membuka pemikiran kita keanekaragaman, ya, penerapan design thinking, ya, yaitu untuk developing new product, create new services, designing new business model, kemudian bisa juga untuk tujuan sosial atau organisasi, dan semua itu harus didukung oleh establishing a cultures of innovations, ya, menyiapkan, mendukung, menciptakan kultur inovasi sehingga semua bisa berjalan seperti yang diharapkan. Terima kasih.